validitas, yaitu uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Langsung saja kita masuk ke datanya. Ini ada 7 item pertanyaan dan skor totalnya. Langsung saja kita copy. Ctrl C, lalu kita paste di SPSS. Nah, ini namanya kan masih var 001 kepanjangan, jadi untuk itu kita ke variable view, lalu block, dan Ctrl V dan replace, lalu kita ubah yang var 0000 jadi X agar lebih singkat, replace all. Ya udah selesai. Lalu yang X8 ini adalah total, kita ubah ya total. Nah, kita kembali ke data view. Nah, kita melakukan uji validitas yaitu dengan klik analyze, lalu pilih correlate, pilih bivariate, lalu Ctrl A, pindahkan semuanya, klik klik OK. Nah, muncul ya. Nah, tadi dasar keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Kita tengok dulu ya R tabelnya. Ini adalah R hitungnya 0,866, ini signifikasinya, dan 20 adalah jumlah datanya. Kita klik, kita lihat R hitungnya, signifikansinya adalah 5%. 5% hitungnya adalah 20. 0,44. Nah, tadi keputusannya apabila nilai R hitung besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa R hitungnya 0,886 dan R tabelnya 0,844. Berarti R tabel dinyatakan valid. Selanjutnya juga ini yang kedua lebih besar, ini lebih besar juga, sama lebih besar juga, maka data tersebut dinyatakan valid. Dan selanjutnya yaitu jika signifikasi bernilai positif, maka angka tersebut valid. Jika nilai ini kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Kurang dari 0,05. Nah, ini signifikasinya itu 0,00. Sudah pasti kurang dari 0,05. 0,05 berarti valid. Ini juga sama. Nah, berarti data tersebut valid. Nah, selanjutnya itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk memastikan bahwa data tersebut reliable dan mengetahui tingkat konsistensi suatu angket. Langsung saja kita masuk ke bagiannya, yaitu klik analyze, pilih scale reliability analysis, lalu yang ini pindahkan ke sini dan klik OK. Maka muncul datanya. Nah, dasar keputusannya yaitu jika nilai konvers alpha lebih besar dari 0,60, maka kesesuaian atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Kita lihat di sini
Nilai ground batch alpha-nya itu 0,850, lebih besar daripada 0,60. Berarti data tersebut bersifat real. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Nah, tujuan uji ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa parameter tracing yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Nah, terdapat 4 uji dalam uji asumsi klasik ini, yaitu yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya. Itu ada di sini datanya. Ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Langsung saja kita masukkan, klik variabel view, lalu masukkan data kita, X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, pada label ini kita isi sesuai dengan data kita, yaitu X1 pendapatan real, X2 harga ayam, X3 harga sapi ikan, dan X4 harga sapi, dan Y adalah konsumsi ayam. Nah, selanjutnya pada bagian measure kita ubah menjadi scale, karena data yang kita olah berupa. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Sini adalah X1 sampai Y. Selanjutnya kita copy data kita, yaitu dari X1 sampai Y. Kita masukkan, lalu kita paste di sini. Nah, sudah terpaste. Selanjutnya untuk melakukan analisis uji klasik ini kita tekan analyze, lalu regression, pilih linear. Nah, muncul linear regression seperti ini. Yang Y kita pindahkan ke kolom dependen, dan yang lainnya kita blok dan pindahkan ke independen. Lalu kita klik statistik. Ini centang. Selanjutnya tentang collinearity diagnostic untuk uji multikolinearitas, dan Darwin-Watson untuk uji autokorelasi. Lalu continue. Selanjutnya tekan POTS, lalu yang SRSIDI pindahkan ke Y, dan ZPRIT pindahkan ke X. Selanjutnya centang histogram dan normal probability plot, ini untuk uji normalitas. Nah, selanjutnya klik save dan tekan residuals unstar DZ. Nah, ini untuk uji normalitas juga. Klik continue. Nah, ini metodenya enter. Lalu kita klik OK. Nah, muncul data. Selanjutnya langsung saja kita interpretasikan hasilnya. Nah, yang pertama uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal atau tidak. Nah, pedoman pengambilan keputusannya yaitu jika titik-titik data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, kita cari di sini distribusi potnya. Normal probabilitas pot, yaitu ini. Nah, data-datanya mengikuti garis diagonal, tidak terlalu jauh dari garis diagonal. Nah, ini berarti data tersebut berdistribusi normal sesuai dengan keputusannya, yaitu jika titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa berdistribusi normal.
Nah, selanjutnya ada cara lain untuk uji asumsi normalitas, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Maka kita cari dulu nilai Kolmogorov-nya dari res 1 ini, kita tekan analyze, lalu tekan non-parametric test, lalu tekan legality dialogs, dan satu sampel KS. Nah, kita pindahkan yang res satunya ke sini, jangan lupa centang normalnya, lalu klik OK. Nah, sudah muncul tabelnya. Tabel Kolmogorov-Smirnov test. Sebenarnya sirkulating itu jadi lebih besar dari 0,05. Kita lihat yaitu signifikansinya, yang itu yang paling bawah, yaitu 0,118. 0,118 itu tentu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita katakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji multikoordinat, yaitu menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas yang tidak terjadi dalam multikoordinat. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadinya multikolinialitas dalam model regresi. Nah, kita lihat yang tabel koefisien, output yang koefisien. Nah, di sini toleransinya. Pengambil keputusannya jika lebih besar dari 0,10. Maka di sini 0,19 pendapatan lebih besar dari 0,10, 0,53 dan 0,34 serta 0,25 lebih besar daripada 0,10. Maka dapat kita katakan bahwa tidak terjadi multikolinialitas pada data kita. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan berdasarkan VAV, yaitu jika nilai VAV kurang dari 10 maka artinya tidak terjadi multikolinialitas. Kita lihat pada output. Nah, maka VAV-nya di sini 52 besar dari 10, maka di sini terjadi multikolinialitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Dan tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dasar pengambilan keputusannya yaitu ini. Kita lihat ini scatter plots. Bisa kita lihat bahwa data-data tersebut menyebar, tidak membentuk pola, tidak mengumpul, hanya bisa. Nah, dapat kita lihat bahwa data-data tersebut tidak mengumpul di satu tempat dan tidak memiliki pola serta berada di bawah dan di atas titik 0. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa data ini tidak terjadi heteros. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengampu pada periode T dengan kesalahan pengampu pada periode T-1 sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya dalam itu jika Durbin-Watson lebih kecil dari DU atau lebih besar dari, maka terdapat data. Jika data terletak antara itu, maka berarti tidak ada korelasi. Nah, untuk mencari nilai DU,
yaitu variabel K dan jumlah data dengan signifikansi 5%. Deviation-nya kita dapat berarti yaitu 1,065. Sekarang kita cari tabelnya. Jumlah variabelnya ada 4. Terus DU-nya jumlah datanya 23, yaitu 1,785. Regresi bertanda, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Langsung saja kita masuk ke datanya. Itu motivasi, minat, dan prestasi. Kita masukkan, yaitu ada kita klik variabel view, lalu x1, x2, dan y. Lalu di bagian label kita ubah menjadi motivasi, minat, dan prestasi. Kita kembali lagi ke sini, data view, lalu masukkan datanya, yaitu Ctrl C, copy, dan paste di sini. Setelah itu kita melakukan generalisis bertandanya, yaitu token analyze, regression, lalu linear. Yang prestasi pindahkan ke dependen, dan motivasi dan minat pindahkan ke independen. Lalu klik cek dulu statistiknya, yaitu model fit dan estimates, lalu continue, klik OK. Nah, sudah muncul. Yang pertama yaitu ada jika nilai signifikansi 0,05 maka variabel dependen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini variabelnya lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,395 berarti tidak berpengaruh, dan 0,06 lebih besar juga daripada 0,05 berarti motivasi dan minat tidak berpengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya yaitu berdasarkan hitung dan tabel. Jika nilai hitung lebih besar dari tabel, maka variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Rumus mencari tabel itu A pangkat 2 N kurang K N kurang 1. 0,5 per 2 dibagi 12 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0,025. Berarti tabelnya 0,025 dengan 9 yaitu 2,65. Tabelnya (2,265). Selanjutnya kita lihat hitungnya, yaitu 0,089. Jika hitung besar dari tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. Nah, di sini hitungnya 0,894 kecil daripada tabelnya, maka tidak
berpengaruh terhadap Y. Di sini hitungan 3567 besar daripada tabelnya, berarti berpengaruh terhadap Y. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan uji F. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, kita lihat kurang dari 0,5, maka variabel independen atau X-nya berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu nilai ini, terus mencari K kurang NK. Yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 2 10. Kita lihat tabelnya, yaitu K-nya 2, K-nya 2, ini 10. Jadi 4,10. Nah, F hitungnya yaitu 23.450 lebih besar daripada 4,10. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sekian tentang cara mengolah data menggunakan SPSS.